kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami masuk lagi dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Selamanya Engkau besar Tuhan. Hanya Yesus pengharapan kami, hanya Yesus Tuhan pengharapan kami selamanya. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
ini. Kita nyanyikan dari hati kita yang terdalam dan katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, kami terima, ku terima sekarang. Segala katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Iman kami bersepakat di dalam Engkau. Dan kami menemukan itu. Dan kami menerima semuanya di dalam Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami. Dan bertahtalah ya Tuhan. Dan roh-Mu menguasai hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu hamba akan sampaikan. Mengurapi hamba. Dan mengurapi kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Imamat 21. Ya, yang mungkin jarang sekali diangkat ya. Kitab ini jarang sekali disampaikan, tetapi saya ingin menyampaikannya kepada saudara. Imamat pasal 21 mulai ayat yang pertama. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka. Dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Ayat 10, imam yang besar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaian. Sampai di situ dan seterusnya. Bapak Ibu saudara bisa baca juga ayat-ayat selanjutnya tentang kudusnya para imam. Dan hari ini saya memberi tema firman Tuhan sama dengan perikopnya, kudusnya para imam. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang imamat, kita akan menemukan ada banyak aturan-aturan di dalamnya. Tentunya aturan-aturan hukum Taurat. Dan aturan-aturan hukum Taurat ini sangat ketat. Ya, aturan-aturan hukum Taurat ini tidak boleh dilanggar. Kalau saya bertanya kepada saudara, ada berapa hukum Taurat? Mungkin secara umum saudara akan menjawab ada 10. Tetapi itu yang tertulis, belum yang tidak tertulis. Sehingga boleh dikatakan hukum-hukum Taurat itu sangat banyak. Dan saudara tahu bahwa hukum-hukum Taurat itu pada akhirnya sangat memberatkan. Bukan hukumnya yang tidak baik, tetapi manusia yang tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat tersebut. Karena apa? Saking ketatnya hukum Taurat.
Ya, kalau ada 10 hukum Taurat, ya, satu saja salah, maka semuanya gugur. Gak bisa satu, kan masih benar 9 kan? Gak bisa seperti itu. Nah saudara, di sini kalau saudara perhatikan, saudara sudah bisa dapat gambaran di dalam ayat-ayat ini. Kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara bisa mengkaitkan dengan perjanjian baru. Karena semua yang ada di imamat ini menggambarkan apa yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, di sini saya berbicara tentang para imam. Nanti kita akan sampai kepada kita sebagai orang percaya, ya. Tetapi kita akan melihat terlebih dahulu tentang imam. Siapa sih imam itu? Apa sih imam itu? Menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, imam menurut Alkitab adalah orang-orang atau seseorang yang ditugaskan oleh Allah untuk mewakili umat manusia dengan segala sesuatu yang berurusan dengan Allah. Entahkah itu dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, entahkah itu dalam penghapusan dosa. Yang pasti imam-imam ini memiliki peran yang sangat penting. Bahkan saudara bisa perhatikan di dalam firman Tuhan, saudara bisa menemukan bagaimana peran penting dari para imam untuk menyalakan lampu, ya, supaya kegiatan rumah ibadah itu tetap berlangsung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami bersama-sama bahwa tidak sembarangan untuk menjadi seorang imam. Imam ini pilihan, Saudara. Imam ini dipilih oleh Allah. Kalau Saudara perhatikan di dalam ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengatakan kepada para imam dan anak-anak Harun, ya, tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam imamat 21 ini. Saudara, kita perhatikan bersama-sama aturan-aturan apa saja yang disampaikan dalam imamat pasal 21 ayat 1 sampai ayat 24 ini. Kita akan melihat beberapa bagian aturan-aturan yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam imamat ini perihal tentang imam. Ya, kita lihat yang pertama dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat dan seterusnya. Yang pertama, aturan imam dalam imamat 21 ayat 1 sampai yang 4 adalah bahwa seorang imam itu tidak boleh menyentuh mayat. Apapun jenis mayat itu tidak boleh disentuh. Ya, seorang imam itu tidak boleh menyentuh mayat. Karena apa? Karena menyangkut kekudusan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat itu kalau dilakukan, ya, dengan demikian akan melanggar kekudusan. Saudara ingat di dalam Alkitab ada seseorang yang mencoba-coba melanggar hukum ini. Yaitu Simson, ya, bukan Samson ya saudara ya, Simson. Alkitab mencatat, ya, di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 8 dan ayat 9 bisa ditampilkan. Alkitab mencatat di mana Simson, ya, Simson menyentuh mayat atau kerangka singa. Saudara lihat, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, ya. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu. Ayat 9. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Saudara, Alkitab mencatat, ya, bahwa Simson melanggar hukum Taurat dengan apa? Menyentuh kerangka singa. Kenapa saudara? Karena di dalam kerangka singa itu dikatakan ada madu, ada yang manis.
Padahal itu bangkai. Ya. Padahal itu bangkai. Harusnya Simson gak boleh menyentuh itu. Kenapa saudara? Karena Simson adalah seorang nazir Allah. Itu aturan. Aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Simson. Simson mengambil itu. Wow, ada madu. Sayang nih madu, ini manis nih. Wah, kalau nggak diambil, aduh, rugi nih. Dan parahnya saudara, ketika Simson melanggar ini, ya, sebagai seorang nazir Allah, ketika Simson melanggar hukum Taurat ini, Simson tidak hanya menikmatinya sendiri, tetapi mengajak orang lain. Siapa itu? Orang terdekatnya, orang tuanya diajak. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak sedang mengarahkan saudara tentang mayat, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ada bangkai-bangkai yang seharusnya sebagai orang percaya tidak boleh kita sentuh itu. Ya, ada bangkai-bangkai kehidupan yang sebagai orang percaya harusnya kita tidak sentuh itu, tetapi karena itu terlihat manis, maka kita menyentuhnya. Orang-orang yang korupsi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang korupsi seperti yang ada di cerita Simson ini. Ya. Itu bangkai. Tetapi karena menguntungkan secara pribadi, akhirnya diambil apa yang bukan menjadi haknya. Ya. Padahal mereka adalah wakil yang diberikan mandat, yang diberikan kepercayaan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh, ya, saya mau tekankan kepada saya dan saudara, posisi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ya, di sini dikatakan dalam firman Tuhan kudusnya para imam. Itu berarti karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita harus memahami ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan, mari kita perhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini salahnya saudara. Banyak anak-anak Tuhan mencoba menyentuh bangkai. Karena bangkai ini terlihat begitu manis. Sedap sekali untuk dinikmati. Simson melihat itu, ini peluang. Ini peluang besar. Wah, kalau tidak diambil ini madu ini, aduh saya rugi nih. Karena madu ini memberikan kesehatan buat saya. Simson tidak sadar bahwa di balik kesehatan yang dia anggap itu ada racun yang mematikan. Banyak anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Allah untuk memegang satu jabatan atau apapun itu, melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sayang kalau tidak diambil kesempatan ini. Saya bisa rugi. Mereka lupa kalau yang manis-manis itu ternyata di balik manisnya ada racun yang mematikan. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Simson. Sebagai seorang nazir seharusnya dia tidak boleh menyentuh mayat. Tidak boleh menyentuh bangkai apapun. Makanya sangat ketat sekali firman Tuhan katakan. Untuk para imam-imam perhatikan. Jangan sentuh itu bangkai. Jangan sentuh itu mayat. Kalau engkau menyentuhnya, maka engkau sudah melanggar kekudusan Allah. Yang kedua, kita perhatikan aturan imam di dalam Imamat 21 ini. Kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ayat yang ke-6.
mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan santapan Allah mereka dan karena itu haruslah mereka kudus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, aturan sebagai imam yaitu tidak boleh mencukur rambut. Ya, tidak boleh mencukur rambut. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nanti kita akan ketemu tentang Simson, ya. Dia kan nazir Allah. Aturannya nggak boleh potong rambutnya. Banyak yang bilang, ya, orang-orang yang menafsirkan secara sederhana dikatakan bahwa Simson kalah, ya, karena rambutnya dipotong. Kayak film-film ya saudara ya. Bukan karena rambutnya dipotong. Nanti saya sampaikan kepada saudara. Tetapi dalam konteks ini, Simson itu adalah seorang nazir Allah. Sehingga dia harus menguduskan dirinya. Salah satu aturannya, kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Siapa saudara? Simson, ya. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap dan seterusnya. Saudara lihat cerita Simson, dikatakan sejak dari dalam kandungan, iya kan? Ya, tidak pernah kena pisau cukur rambutnya karena dia seorang abdi Allah. Ya, karena dia seorang abdi Allah. Seorang nazir Allah yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia begitu cinta dengan Delila, ya. Delila menangis-nangis, Simson, aduh ya. Beritahu dong kekuatan kamu di mana sumbernya. Sayang, dirayu lah, saya nggak tahu ya bagaimana bentuk rayuannya Delila ya. Dan sampai akhirnya, ya Simson terlena oleh rayuan dari Delila. Sampai akhirnya dia menceritakan semuanya. Oh, aku nggak pernah, rambutku ini nggak pernah dikena pisau cukur. Ya, nggak pernah. Kalau dipotong nanti hilang kekuatanku. Benar saudara, ketika rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kita. Tetapi kekuatan itu, ya, power itu, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus. Tetapi kuasa Roh Kudus itu Tuhan mau kita pakai dengan benar. Sebagai pemberita firman, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai imam. Dan firman Tuhan katakan, apa yang seharusnya Delila tidak tahu, harusnya itu menjadi rahasia pribadi dia sebagai seorang nazir Allah. Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang harus kita, ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Sama sebagai hamba Tuhan, ketika Tuhan percayakan ada hal-hal yang perlu, misalnya jemaat Tuhan bercerita kepada kami harus memegang tanggung jawab itu untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena kami tahu itu aturan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bentuk kepercayaan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa seorang pelayan, akhirnya yang dituntut dari seorang pelayan, seorang imam adalah mereka dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya. Yang ketiga, kita perhatikan aturan imam
dalam Imamat 21, kita lihat ayat yang ke-6. Mereka itu harus kudus bagi Allah. Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan menurut Imamat 21 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa seorang imam harus menjaga kekudusannya. Apa alasan seorang imam ini harus menjaga kekudusannya? Firman Tuhan katakan karena mereka mempersembahkan korban di hadapan Allah. Mereka yang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Pelayan-pelayan Tuhan, saya dan saudara, kita harus menjaga kekudusan kita. Bukan masalah kekudusan seperti yang saya sudah katakan, hanya masalah kudus ini tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tidak saudara. Tetapi ketika kita tidak menjaga hati kita, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, peliharalah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu posisi kita sebagai imam. Kita yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, maka kita harus memelihara hati kita di hadapan Tuhan. Ini standar mutlak. Gak bisa ada mencong sana, mencong sini. Gak bisa saudara. Gak bisa hati kita separuh ke Tuhan, separuh ke dunia. Gak bisa. Pelayan-pelayan Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Pemain-pemain musik, para WL. Apa sih yang membedakan pemain musik ya, yang di gereja dengan yang di luar gereja? Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan. Itu saja yang membedakannya. Sama dengan kita WL, iya kan? Kalau tidak ada kehidupan doa, sama aja. Apa yang membedakan saya dengan orang yang di luar? Apa yang membedakan saudara dengan yang di luar? Karena kita menjaga roh kita di hadapan Tuhan. Itu saudara. Apa yang membedakan Daniel dengan pegawai-pegawai lainnya? Karena Daniel memiliki roh yang lain, iya kan? Firman Tuhan katakan seperti itu. Apa yang membedakan Sadrak, Meshak dan Abednego dengan orang-orang yang lain? Karena Sadrak, Meshak dan Abednego punya roh yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka menjaga di hadapan Tuhan. Sebagai imamat yang rajani, kita harus menjaga itu saudara. Yang keempat, kita lihat dalam Imamat 21 ayat yang ke-7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Saudara, dalam imamat ini berat banget aturan sebagai imam. Kenapa saudara? Karena imam itu kalau dia mau menikah, ya, dia mau mengambil istri, ya, aturan yang pertama dia pegang adalah, mohon maaf saudara, dia harus mencari istri yang masih virgin. Itu aturan, tidak bisa dirubah. Karena apa? Karena harus melahirkan keturunan ilahi. Itu menurut. Tetapi saya tidak sedang menyoroti soal daging di sini. Ya. Saya membawa saudara aturan imam. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara begini. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena itu kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kristus, Yesus adalah imam besar kita. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah gereja Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara gak percaya? Kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, ini Rasul Paulus katakan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan katakan kita adalah gereja Tuhan. Ya. Tadi siapa dalam Ibrani? Kristus adalah imam besar. Ya. Kita adalah, firman Tuhan katakan bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki. Gereja adalah mempelai wanita. Ya.
Saudara harus pahami ini dulu. Dan mempelai laki-laki itu hanya menikah dengan mempelai wanita yang sudah dewasa. Yang virgin. Yang perawan. Artinya apa? Yang suci. Yang menjaga kekudusannya. Yang tidak bercacat celah. Jadi saya dan saudara sebagai mempelai Kristus, sebagai calon mempelai Kristus nantinya, kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, kesucian hati kita di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita gereja Tuhan. Ya, kita gereja Tuhan, kita harus menjaga diri kita sebagai mempelai Kristus. Kuduslah, firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus dalam 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi menjadi perhatian saya dan saudara. Ya, ternyata tidak sembarangan loh imam itu. Ada standar. Sama imam besar kita. Dia nggak akan memilih mempelai yang masih kanak-kanak. Hanya mempelai Kristus, calon mempelai Kristus yang dewasa secara rohani. Yang akan ikut bersama Kristus. Amin saudara. Yang dewasa secara rohani. Dan yang bisa mengukur saya dan saudara dewasa secara rohani adalah Tuhan sendiri. Bukan saya. Karena saya tidak bisa menghakimi orang. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan. Yang berikutnya, kita lihat ya, dalam Imamat 21 ayat yang ke-9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Saudara, yang berikutnya aturan imam, keturunannya harus menjaga tugas ayahnya sebagai imam. Harus menjaga tugas ayahnya. Menjaga di sini menjaga nama baik. Firman Tuhan katakan nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Keturunan harus menjaga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, kita harus menjaga nama baik Bapa kita di sorga. Amin. Ini aturan imam. Namun sayangnya banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak menjaga nama baik Bapa di sorga. Gak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Ya, ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah fakta firman Tuhan. Sebagai imamat rajani, kita harus memegang teguh prinsip firman Tuhan. Ya. Kisah para Rasul 17 ayat 28 sampai ayat 29 firman Tuhan berkata begini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak dan atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ini jelas sekali saudara ayat ini. Kita adalah keturunan ilahi. Karena kita keturunan ilahi, kita tidak bisa membandingkan keadaan ilahi itu dengan emas, perak, atau dengan ciptaan-ciptaan manusia lainnya. Sangat jelas. Sangat jelas firman Tuhan katakan. Sebagai keturunan ilahi. Yang terakhir, saudara, kita lihat dalam Imamat 21 ayat 17 sampai 21. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang
orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bulat matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya, aduh saudara dan seterusnya. Saudara, kalau saudara baca ini ngeri banget kan saudara? Ya. Intinya ya, aturan yang harus dihargai oleh para imam, imam harus menjaga agar orang cacat tidak mendekat. Imam harus menjaga agar orang cacat tidak mendekat. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya kan? Bapak Ibu Saudara harus perhatikan ini. Mungkin orang itu tidak cacat secara fisik. Secara tubuh tidak cacat. Semua enggak cacat. Tetapi kalau dia sudah mempengaruhi kerohanian saudara, sudah mempengaruhi hati saudara, sehingga hati saudara mulai berpaling dari Tuhan, atau hati saudara mulai menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan jauhi yang bercacat itu. Itu cacat. Walaupun secara fisik tidak cacat. Tetapi kalau dia sudah, saudara sering mendengar enggak? Jauhi orang-orang toksit. Sering ya? Itu saudara. Itu cacat. Orang-orang toksit adalah orang-orang yang cacat. Yang rusak mentalnya. Karena mentalnya rusak, dia ingin merusak orang lain. Nah firman Tuhan katakan, sebagai iman, jangan mendekat dengan orang-orang yang cacat. Secara mental, secara roh, yang memberikan pengaruh yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara, kebiasaan saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini bukan berarti saudara 24 jam menyembah Tuhan. Bukan saudara, bukan. Tetapi dalam hidup saudara setiap hari, saudara memuliakan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Saat saudara bekerja, ya, saudara-saudara oseng-oseng sayur, ya saudara, ya. Jangan sampai saudara terpengaruh. Jangan sampai saudara dirusak oleh hal-hal yang cacat. Saya bawa ke hal yang lain, ya. Imam besar kita adalah Kristus. Kita secara manusia adalah orang-orang yang cacat dengan dosa. Ya. Tetapi imam besar itu, coba saudara lihat, ada enggak yang Yesus tidak dekat dengan orang-orang cacat? Semua Yesus dekat. Padahal Yesus adalah seorang imam besar, iya kan? Yesus seorang nazir Allah. Aturannya imam tidak boleh dekat dengan orang yang cacat. Tetapi Yesus dekat. Di kolam Bethesda, Yesus datangin, iya kan? Maukah engkau berjalan? Maukah engkau pulih? Orang yang buta, maukah engkau melihat? Kita cacat karena dosa. Tapi Yesus datang menyelamatkan saya dan saudara. Yang cacat dipulihkan, amin saudara? Saudara ingat cerita Mefibozet, keturunan dari Yonatan? Anak dari Yonatan? Yonatan sudah mengikat perjanjian dengan Daud, iya kan? Saudara bisa baca itu di dalam 2 Samuel 9 ayat 7. 2 Samuel 9 ayat 7, di situ Daud berjanji kepada Yonatan. Daud berkata, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini Daud berkata kepada Mefibozet, keturunan. Ya, dia ingat janjinya. Sehingga yang harusnya tidak bisa mendekat, Mefibozet ya mendekat dan makan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara ada dua pengertian nih ya tentang imam ini. Yang satu mengarahkan saya dan saudara untuk menjauhi ya hal-hal yang merusak iman saya dan saudara sebagai imam, posisi imam ya. Yang cacat-cacat itu buang, orang-orang yang mempengaruhi kehidupan saya dan saudara yang gak baik buang, ya. Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan buang, ya. Gak usah diambil pusing, tapi dalam pengertian yang lain, Yesus sebagai imam besar, Yesus datang menyelamatkan kita yang cacat, yang penuh dengan dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita memegang kedua-duanya ini. Kita menyadari diri kita, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam.
Ingat posisi kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, ingat posisi kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kita adalah imamat yang rajani. Sehingga kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa melalui perantara. Tidak melalui perantara. Saudara mau minta ampun kepada Tuhan karena dosa-dosa saudara. Saudara nggak perlu datang pengakuan dosa kepada saya. Saudara datang langsung kepada Tuhan karena saudara adalah imamat yang rajani. Amin saudara? Amin saudara? Mari kita pelihara roh kita di hadapan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam di hadapan Tuhan. Jaga roh kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai imam-imam yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah kami menjaga diri kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menetapkan saya dan saudara sebagai imam-imam di hadapannya. Tuhan memilih saya dan saudara menjadi imam-imam. Ini kepercayaan Tuhan. Biarlah kita mengikuti aturan-aturan imam itu. Dengan menjaga roh kita di hadapan Tuhan. Dengan menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Amin. kemenangan ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu dalam pekerjaan. Mungkin ada masalah Tuhan. Mari Tuhan selesaikan masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga. Tuhan juga yang memberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sendiri yang menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Terima kasih, sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kekuatan kuat kuasa Allah, anugerah Allah, cinta Allah yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.